Assalamualaikum. Hai everyone. Jadi, kami dari kelompok 4. Pasti udah kenal semua kan? Untuk yang belum kenal, yuk lihat the next video. Kami dari kelompok 4, saya Siti Fitriani. Saya Wanita Acaria. Saya Kansa Putri Yandri. Dan saya Fadila Nur Hanifah. Di video ini kami akan membahas mengenai fikih yang bertema wakaf dan hibah. Apa nih? Nama kita Sally lah. S-I-L-L-Y. Oke, untuk perkenalannya sudah selesai teman-teman. Next, mari kita dengarkan pemaparan materinya. A few moments later. Pengertian wakaf dalam bahasa Arab berarti habs, menahan. Artinya menahan harta yang memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dari pengertian itu kemudian dibuatlah rumusan pengertian wakaf menurut istilah, yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jenis-jenis wakaf dibagi menjadi 3, yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf mustaraki. Wakaf khairi adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan jangka panjang, seperti mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, atau pusat sosial lainnya. Dalam wakaf khairi, harta benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat sosial dan tidak untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Wakaf ahli adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keturunan wakif, orang yang memberikan wakaf, seperti untuk pendidikan anak, untuk membeli rumah, atau untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Dalam wakaf ahli, harta benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh keluarga wakif. Wakaf mustaraki adalah jenis wakaf yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat umum dan keturunan wakif. Jadi, seperti gabungan antara wakaf khairi dan wakaf ahli. Contohnya adalah wakaf untuk membangun jalan, wakaf untuk membeli alat-alat kebersihan, atau wakaf untuk membiayai kegiatan keagamaan. Dalam wakaf mustaraki, harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat yang membutuhkan. Pengertian hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab hibah yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-benda lain yang tak tergolong sebagai harta atau benda berharga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah adalah pemberian dengan sukarela yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Rukun hibah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemberi al-wahid, yang kedua barang al-mauhub, yang ketiga penerima yaitu al-mauhub lahu, dan yang keempat tanda serah terima silqat. Rukun pertama dalam hibah yaitu pemberi atau al-wahid. Pihak yang disebut pemberi harus memenuhi beberapa syarat. Penerima hibah al-mauhub lahu. Sebenarnya tidak ada persyaratan tertentu bagi pihak penerima. Hibah bisa diberikan kepada siapapun yang dipilih oleh pihak pemberi. Namun, ada pengecualian, yaitu apabila hibah terdapat anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali yang sah dari mereka.
Barang yang dihibahkan al-mauhub. Barang yang dihibahkan pun memiliki beberapa persyaratan yang berkenaan dengan harta yang dihibahkan, yaitu barangnya jelas ada ketika hendak dihibahkan, barang yang dihibahkan sudah diserah terimakan, barang yang dihibahkan adalah milik sang pemberi hibah. Tanda serah terima sighot. Menurut para ulama fikih, terdapat dua jenis tanda serah terima atau sighot. Di antaranya, sighot perkataan, lafaz, yang disebut dengan istilah ijab dan qabul, serta yang kedua yaitu sighot perbuatan, seperti penyerahan barang secara langsung tanpa adanya ijab qabul. Jenis-jenis hibah dibagi menjadi dua, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang merupakan jenis hibah ketika pemberi memberikan barang atau harta yang bernilai manfaat kepada penerima tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagai contoh, Anda menghibahkan mobil, sepeda motor, pakaian, dan barang lainnya. Hibah manfaat. Jenis yang kedua adalah hibah manfaat, yaitu ketika pemberi memberikan harta atau barang kepada pihak penerima, tetapi barang tersebut masih menjadi milik si pemberi, dengan harapan barangnya akan dimanfaatkan oleh pihak penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak pakai atau hak guna saja. Oke teman-teman, pemaparan materi telah selesai. Itu tandanya video ini juga selesai. Maka dari itu, terima kasih dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan video ini. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.